Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak semuanya. Pagi. Gimana kabarnya, sehat semua? Sehat. Oke, ketua kelasnya boleh dipimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu, sebelum kita mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa menurut agama percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum Ibu buka, Ibu absen terlebih dahulu. Ninda, Hadir Ibu. Sundari, Sakit Hadir. Bu? sakit. Iya. Dari kemarin sakitnya atau baru hari ini? Sakitnya kemarin tapi tidak hadirnya baru hari ini Bu. Tiffany, hadir Bu. Tiora, Hadir Bu. Rafael, Hadir Bu? Maradila. Hadir. Oke, Pak Zaki, cuma Sundari ya yang nggak hadir hari ini. Nah, hari ini ada yang tahu nggak kita akan belajar mengenai materi apa? Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan Bu. Oke, kita akan belajar mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ada yang tahu nggak perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan? Belum Bu. Kalau pertumbuhan itu dia akan tumbuh Bu, kayak misalnya tanaman itu kan akan tumbuh. Sedangkan kalau berkembang itu kayak misalnya tumbuhan itu berbunga terus kemudian berbuah. Ya, betul sekali kata Fiora ya. Pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran atau volume suatu sel. Sedangkan perkembangan itu adalah proses berkembangnya suatu tumbuhan seperti yang kata Fiora tadi, berbunga dan berbuah. Nah, itu tadi konsep dari pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, di mana perkembangan itu akan mengalami dari perkecambahan, kemudian biji yang setelah mengalami perkecambahan, biji akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Setelah mengalami pertumbuhan, baru tumbuhan akan yang namanya perkembangan. Jadi, kalian pernah nggak berkebun atau menanam tanaman di rumah? Pernah. Enggak. Pernah ya. Jadi di awal proses perkecambahan itu biji akan mengalami dormansi biji, di mana biji itu masih mengalami masa inaktif. Kemudian air masuk ke dalam biji yang disebut dengan imbibisi. Kemudian air akan mengaktifkan hormon giberelin, di mana hormon giberelin juga akan mengaktifkan enzim hidrolisis. Dan enzim hidrolisis akan membentuk energi dan membuat perkecambahan. Ada jenis-jenis perkecambahan. Jenis-jenis perkecambahan itu ada dua, yaitu hipogeal dan hipogeal, di mana perkecambahan hipogeal itu ditandai dengan kotyledonya itu tetap berada di dalam tanah, sedangkan hipogeal kotyledonya itu terangkat ke atas. Contoh pada hipogeal itu ada kacang kapri, jagung, dan padi. Sedangkan pada hipogeal ada kacang hijau, kacang tanah, dan bunga matahari. Setelah tumbuhan itu mengalami perkecambahan akan mengalami yang namanya masa pertumbuhan. Nah, ada dua jenis pertumbuhan pada tumbuhan, yaitu ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang bertambah panjang atau tinggi, sedangkan pada pertumbuhan sekunder itu bertambah besar atau lebar.
masuk pada fase perkembangan di mana tumbuhan itu mulai berbunga dan berbuah. Jadi sel kelaminnya itu sudah matang. Jadi sampai sini paham semuanya, nak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, boleh nih satu orang untuk menyimpulkan dari materi kita. Saya, Bu. Oke, Ninda silakan. Tadi kan udah dijelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, jadi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu merupakan dua proses yang berbeda namun saling berkaitan, di mana pertumbuhan berkaitan dengan bertambahnya ukuran dan jumlah sel, sedangkan perkembangan mencakup diferensiasi dan pematangan organ. Oke, betul sekali ya Ninda. Terima kasih sudah menjawab. Udah mau jam pulang ya? Ya Bu. Ya, Bu. Oke, Ibu kasih tugas untuk minggu depan. Nanti Ibu kasihkan ke ketua kelas. Ketua kelas tolong sampaikan ke teman-temannya ya. Oke, sekian dari materi Ibu hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa minggu depan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.